Saya ingin mempresentasikan bagaimana langkah-langkah di Mujaros versi 8 untuk membuat parametric wall. Baik, yang pertama kita akan membuka aplikasi Rhinoceros, yang dimana tampilannya akan seperti ini, yang terdapat ada top, perspektif, front, and right. Kemudian, langkah yang pertama kita menghidupkan atau membold pada bagian bawah kanan ini, yaitu grid snap, snap, smart track, and gumball. Kemudian setelah empat-empat ini kita sudah bold, kemudian pada bagian kiri bawah ini, yang osnop ini kita hidupkan, yaitu ada S-nya, and, near, point, my, and send. 5 ini kita centang atau kita checklist. Kemudian bagaimana memperbesar layar yang misalnya kita ingin membuka font itu, kita tinggal klik 2 kali pada nama ini, kemudian dia akan lebih besar. Kemudian kalau ingin kembali seperti semula, tinggal klik 2 kali. Jadi seperti itu. Gerakan dalam klik perspektif ini, kita bisa melihat dari berbagai sisi manapun atau bagian manapun. Kemudian kita pada tahap ini kita akan mengubah atau memove salah satu garis ke belakang. Sebelumnya, garis-garis ini memiliki arti. Pada yang merah ini mengartikan garis X, serta yang berwarna hijau ini menyimbolkan garis Y. Dan pada bagian atas ini adalah Z. Jadi, kita akan memove salah satu garis ini ke arah Y atau ke belakang. Menyamping, seperti itu. Jadi, kita klik salah satu garis ini, kemudian kita akan tarik dengan menekan tombol panah yang warna hijau ini. Ini akan muncul jika pada gumbal ini kita klik. Jika tidak, maka tidak akan muncul. Jadi, gumbal ini gunanya untuk memperlihatkan memindahkan garis ke sisi manapun. Sedangkan kalau kita mau itu, kita misalnya menggunakan garis yang berwarna merah ini, kemudian kita klik, kemudian kita putar-putar ini, maka ini akan merotate dalam segala arah. Seperti itu. Baik, kita kembali ke tahap yang kita inginkan, yaitu kita akan ingin memove garis ini ke garis Y dengan cara kita menekan panah yang hijau ini, dan saya ingin memberikan jarak yaitu 20. Supaya kita tahu 20 seberapa besar, bisa dilihat dari bagian kiri bawah ini, bagian ini. Kalau kita nanti akan memperlihatkan berapa jaraknya, dan jarak yang kita inginkan yaitu 20. Kemudian tekan klik enter, maka akan seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya pada komen ini kita klik twin curve ini kita klik, kemudian di sini tertulis select start and curve. Jadi kita memilih kita select yang startnya itu pada garis yang pertama ini, kemudian yang end curve-nya itu pada bagian belakangnya, garis belakangnya kita tekan, dan akan seperti ini. Nah, jangan panik jika seperti ini, maka kita klik flip ini. Kemudian jika ingin mengubah garisnya mau seberapa, bisa klik number-nya. Misalnya saya mau yang ini awalnya 50, saya mau ganti ke 40, tinggal klik 40 kemudian enter. Nah, seperti ini dia akan berubah. Pencet enter dan hasilnya akan seperti ini. Baik, langkah-langkah untuk membuat parametric wall yaitu kita buka dulu pada front ini, kita klik 2 kali, dia akan menampilkan hasil seperti ini. Kemudian kita membuka pada bagian kiri kanan, ini terdapat interpolate point, yang dimana kita pilih ada yang ini, kemudian kita klik yang panah abu-abu di bawah ini, nanti akan menghasilkan berbagai macam interpolate. Yang tapi yang kita gunakan yaitu nomor 2 ini, yaitu interpolate point. Kita klik, kemudian kita akan membuat lengkungan sesuka hati kita berbentuk apapun itu untuk menghasilkan sebuah lengkungan. Kalau sudah, kita pencet enter, kita buat lagi dengan arah yang berlawanan. Sudah, kita kembali ke awal. Kemudian kita lihat pada bagian ini, pada bagian right itu terlihat akan menjadi satu garis pada sumbu Z-nya. Kemudian pada bagian perspektif ini terlihat dia bisa tahap selanjutnya kita akan ke komen ini, kita pencet love.
L of FT, kemudian kita tekan, dan di sini diperintahkan untuk select sort. Kita dengan cara men-select semua bagian ini sampai warna kuning, kemudian kita pencet enter. Nah, kemudian pada setelah ini kita memilih pada uniform, kemudian kita klik OK, yang seperti ini. Kemudian kita pilih yang surface ini, kemudian kita akan pilih yang berwarna tanah yang warna hijau ini, kita geser. Oke, kita oke. Jika kita sudah memindahkan, hasilnya akan seperti ini. Untuk melihat hasilnya kita bisa nge-shade-nya ya seperti ini, atau kita coba rendernya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Lebih mudah kita menggunakan wireframe. Jika sudah, kita akan memove pada dua yang kita buat ini ke belakang dengan cara kita menselect semuanya terlebih dahulu, kemudian kita akan memundurkan ke belakang dengan panel berwarna merah ini ke belakang, kemudian seperti ini hasilnya. Baik, jadi karena kita tadi mulanya membuat bangunan ini, garis ini ada dua, jadi yang kita pilih adalah pada garis yang pertama ini, paling awal dan yang paling akhir, yaitu dengan cara kita klik dulu yang pada garis pertama ini, kemudian kita tekan shift dan pencet yang paling belakang seperti ini. Lalu select. Kemudian kita akan membuka ini ke awal dengan cara klik pada garis yang warna merah ini seperti ini. Kemudian kita akan melihat pada front seperti ini. Kita akan memindahkannya. Jadi saya mengubah misalnya seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, kita akan melihat di perspektif. Kita harus memastikan kalau garis ini masih sejajar seperti ini. Oke. Setelah itu, kita akan lanjut ke grasshopper. Pada komen ini kita tulis saja grasshopper, kemudian kita tunggu. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita bagi setengah-setengah supaya lebih mudah. Kemudian pencet file dan pilih yang new document seperti ini. Kalau ingin memindahkannya bisa pilih mouse klik pada sebelah paling kanan, terus kita akan geser seperti ini. Jadi pada tabel ini juga bisa zoom out dan in. Kemudian tahap selanjutnya kita akan mencoba klik 2 kali pada tombol paling sebelah kiri. Dia akan muncul tulisan enter search keyword. Kemudian kita pilih yaitu twin curve seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau lebih jelas lagi tulisannya bisa pilih display. Kemudian ini tulis draw full name. Kalau misalnya awalnya seperti ini bisa pencet display kemudian draw full name biar lebih kita mengetahui apa-apa aja tulisan tersebut. Jadi pada twin curve ini kita ada mempunyai output dan input. Inputnya yaitu ada curve A, curve B, vektor, vektor. Kemudian yang outputnya yaitu twin atau rangkaian dari twin curve ini. Karena pada twin curve ini kita disuruh membuat curve A, curve N, curve B, kita pilih tekan lagi klik 2 kali terus kita pilih cari curve ini. Yang pertama kemudian kita klik lagi 2 kalinya untuk curve B-nya. Seperti ini. Karena curve ini masih kosong, kita akan mengisinya curve ini ke A dan yang kedua ini curve B. Pada bagian dino ini, saya ingin membuat curve yang pertama ini berada di curve selatan, sedangkan yang curve itu berada di utara. Dengan cara, lalu kita pilih pencet curve ini dan klik pada tombol kanan, kemudian kita pilih yang set one curve. Kemudian jika sudah, kita karena yang pertama tadi ingin di rino itu curve-nya yang di bagian selatan, kita klik. Maka jika kita pencet curve ini, hijau, maka garisnya akan hijau. Kemudian, next. Yang kedua ini kita mau di utara, lakukan yang sama itu set one curve, kemudian kita pilih yang pada bagian curve utaranya, seperti ini. Dan inilah hasilnya jika curve-nya sudah memiliki data. Seperti itu. Setelah itu, kita akan menyambungkan curve A ini ke bagian sini. Ditahan seperti ini. Dan kita bisa lihat pada rino ini ada sebuah garis di tengah berwarna merah. Jika kita sudah menyambungkan curve-nya ke A dan ke B. Jika twin curve-nya kita nyalakan, maka bagian di tengah ini akan berwarna hijau. Selanjutnya kita akan melihat di vektor ini kan tulisannya one only.
Difference value 0,5. Yang mana pada bagian ini, jadi di bagian paling kiri ini adalah 0, kemudian yang paling kanan ini adalah 1. Jadi 0,5 berada di tengah karena di 0,5. Kemudian kita tekan lagi 2 kali pada brace upper, kemudian ditulis number slider seperti ini. Kemudian kita sambungkan kabelnya ke pistol ini seperti ini. Kita akan jika kita pindahkan ini, kita tahan, maka garisnya akan berpindah. Lihat di Rhino itu, jika kita geser maka garis yang di tengah berwarna merah itu akan berpindah-pindah. Karena kita lihat di nomor slider ini 0,nya terlalu banyak, di 0,nya di maka kita akan mengubahnya dengan cara pencet di nomor slider ini 2 kali, kemudian pada digit ini kita pilih angka 1. Tekan 1, kemudian pencet oke. Nah, kita lihat lebih mudah record itu. 1 seperti itu. Terus selanjutnya kita akan membuat range seperti biasa, kita klik 2 kali terus kita pilih range seperti ini, akan muncul seperti ini. Kemudian kita sambungkan, setelah itu kita sambungkan range ini ke vektor. Kita lihat pada bagian ini memiliki banyak garis warna merah yang awalnya cuma 1 hingga lebih banyak seperti itu. Setelah itu kita akan membuat number slidernya dengan cara klik 2 kali terus lebih mudah, yaitu 0 panah seperti ini, kurang dari, kemudian pencet 50 seperti ini, kemudian kita pindahkan ke sini seperti ini. Kita pindah seperti ini. Kita sambungkan ke Lumia seperti ini. Sebenarnya maaf, bukan ke domain tapi ke step. Kita lihat ini, jadi garis warna merahnya ini lebih banyak karena kita pindahkan ini ke 50, misalnya kita ke 22, maka garis pada Rhino ini yang merah-merah ini jadi 22, seperti itu. Kemudian pada number slider ini kita akan mengubah namanya. Karena ini namanya number slider, kita ganti menjadi jumlah segmentasi. Jumlah segmentasi seperti ini. Terus oke, nanti akan berubah. Setelah itu kita lanjut lagi membuat panel. Jadi kita bisa klik panel seperti ini, kemudian kita sambungkan ke range. Dia akan muncul seperti ini. Biar lebih jelas kita ke bawahkan lebih banyak. Kenapa? Ini hasilnya adalah 50 karena pada jumlah segmentasi itu kita ada 50, maka di panelnya 50, sedangkan kalau 31 maka akan ada 31 panel seperti itu. Selanjutnya kalau sudah kita lanjut ke law, karena pada Rhino tadi kita ada mencari menggunakan law. Jadi kita lihat seperti ini. Pada law ini kita lihat banyak banget curve-nya. Terdapat curve, yang mana misalnya kita coba di twins ini, kita pakai panel. Kita sambungkan ke panel, lihat di sini banyak banget planar curve-nya. Seperti itu. Pada twin ini sambungkan ke curve, dan lihat pada Rhino ini menjadi suatu permukaan. Jadi setelah itu kita mencoba, misalnya kita syarat semua pada ini, kemudian kita lihat di sini terdapat garis-garis berwarna hijau, kan? Kita akan coba pencet preview off dengan cara klik mouse pada bagian paling kanan, kemudian dia preview off. Kita lihat pada Rhino ini tidak ada garis. Sama-sama hidupkan lagi, lakukan hal sama, kita saling dulu. Kita pilih terus on, dia akan muncul kembali seperti itu. Kemudian kita akan membuat pada Rhino ini kita akan membuat menjadi bentuk fisik dengan cara pada log ini tekan kiri, kemudian kanan, terus kita pencet back, kemudian kita pencet OK. Ya, padanya akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih surface seperti ini, kemudian kita pinggirkan ke samping. Seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya dengan cara misalnya kita shader, ke render. Nah, seperti ini. Karena pada tampilan ini kita disuruh untuk membuat berbagai model, kita bisa membuatnya dengan cara kita klik, kemudian ini lihat ada bagian putih-putih ini, kemudian kita misalnya kita ubah bentuknya.
Seperti ini, kemudian kita lihat bentuknya kan seperti ini, kemudian kita coba, kalau sudah kita pencet lagi ke misalkan kita pencet loop, kemudian kita back, kita pencet oke, kemudian kita pencet begini, kemudian kita akan pindahkan lagi. Lalu kita pindahkan lagi. Ini seperti ini hasilnya. Kembali lagi, atau kita ke shader juga bisa seperti ini. Seperti itu. Lanjut ke Grasshopper. Selanjutnya kita lanjut ke Grasshopper, yang dimana di Grasshopper ini kita lanjut mencari project. Kita pilih project yang ini, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita sambungkan twin ini ke project yang geometri. Kita lihat pada Rhino itu menghasilkan garis proyeksi seperti ini. Kita matikan, misalnya kita ini adalah garis proyeksi. Kemudian kita lakukan hal sama lagi, itu mencari YZ plan ini. Jika sudah, kita sambungkan sama. Kemudian pada twin ini kita pencet tombol paling kanan, kemudian kita pilih yang tulisannya graph ini, maka menghasilkan garis-garis putus. Lihat ini garis-garis putus-putusnya. Pada jumlah segmentasi ini kita bisa mengubahnya. Jika lebih mudah, kita lebih sedikit kecil angkanya biar terlihat lebih mudah. Kemudian kita tambah lagi log di sini, kemudian kita sambungkan ke curve seperti ini. Nah, kita setelah itu kita gabungkan project yang pada yang geometri ini ke curve, tapi tidak bisa, akan terputus pada twins. Dengan cara untuk bercabang itu, kita pencet ALT saat kita lagi sedang menariknya, angkaannya. Kemudian kita cari extrude, kemudian kita sambungkan log ini ke dash seperti ini. Supaya garis-garisnya ini tadi tidak putus-putus, kita pencet flatten. Jadi dia akan nyambung. Setelah itu kita pencet, menekan, pilih lagi yaitu unit Y. Seperti ini. Kemudian unit Y-nya ini kita sambungkan ke direction. Nah, masukkan seperti ini bentuknya. Kemudian kita tekan lagi, yaitu 2 kali, kita bisa tekan kurang dari 0,30. Nomor slidernya kita tambah. Kemudian kita sambungin ke pakar ini. Ini gunanya untuk membuat ketebalan. Mau seberapa tebalnya. Ini bisa lihat perbedaannya. Ini tipis menjadi lebih tebal. Seperti itu. Tebalnya kita bisa melihat dari sini, kan ini 0, kemudian kita bisa tebal banget, 30, max-nya seperti ini tebal. Seperti itu. Lanjut kita mencari lagi itu kostum
custom preview, kemudian kita sambungkan seperti ini. Nah, terlihat kalau kita matikan warna instrumen kita hidupkan menjadi hijau, dia akan berubah warna. Untuk mengubah warna kita bisa menggunakan color swatch, ini color swatch, kemudian kita sambungkan terlebih dahulu. Mungkin ini warna putih, dia jadi putih, misalnya kita mengganti ini warna-warna biru atau ini juga bisa. Saya memilih warnanya ungu ini dan hasilnya akan seperti ini. Saya ingin menghapuskan semuanya, kecuali yang diucap. Nah, kita kalau hapus ini adalah hasilnya. Kita coba render. Ya, supaya kita mencari bentuk alternatif lain, tadi saya sudah melakukan bentuk yang lain, kemudian kita coba back dulu. Pencet tombol yang pencet custom ini, preview, kemudian kita back, pencet OK, kemudian kita select, udah, nah, seperti ini. Kemudian kita pindahkan, oh ya sudah, sorry, agak susah ya. Jadi ini adalah hasil bentuk dari render saya. Jika saya edit seperti ini, kalau render seperti ini. Baik, ini adalah hasil karya saya ucapkan terima kasih.